Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merasakan kebesaran kasih Tuhan, baik melalui hangatnya dari sinar matahari maupun sejuknya air hujan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, bila kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan kesegaran yang baru, itulah kebaikan Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dimampukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan dengan tema, untuk siapa sih kita melakukan pekerjaan baik? Didasarkan pada Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, seorang misionaris dari Afrika atau di Afrika melayani sebuah desa yang penduduknya itu sebagian besar adalah pengemis. Nah, misionaris itu mengawali penginjilannya dengan memberitakan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Dari awal begitu ya, dari pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari hari ke sehari sampai pada suatu hari tiba pada kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 30. Yang bunyinya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, semula misionaris ini ragu-ragu membicarakan ayat ini karena dia berbicara di hadapan pengemis yang tentu kebiasaannya meminta-minta. Nah, benar juga saudara-saudara. Begitu misionaris ini selesai menjabarkan ayat ini, maka seorang pengemis menghampiri misionaris ini dan berkata, "Aku mau ini." Mula-mula ballpoint misionaris itu diambil. Aku mau ini. Dan kemudian yang lainnya ikut maju, pengemis yang lainnya. Dan kemudian mengambil barang-barang yang menjadi milik misionaris itu, termasuk pakaian-pakaian yang dimiliki oleh misionaris, sampai-sampai tinggal sisanya, yaitu pakaian yang dikenakan pada saat itu. Ada yang mau memaksa meminta pakaian yang dikenakannya. Nah, terus bagaimana? Apakah misionaris ini tinggal hanya memakai pakaian dalam? Jadi temannya ada yang mengatakan, jangan, kasihan dia. Ya, udah biarin, cukup dengan pakaian yang seadanya itu. Saudara, selama beberapa hari ternyata penduduk desa itu mengamati misionaris yang setiap hari mengenakan baju itu terus. Ya, kalau jigo jipe punya dua sih masih bisa, siji dinggo siji dipe. Tapi ini mung-mungan cuman siji, ya ndak pernah dicuci. Atau kalau di rumah ya dia mencuci sebentar untuk dikenakan kembali begitu. Nah, setiap hari mengenakan baju itu, namun misionaris itu tidak bersungut-sungut. Tetap ramah, tetap tersenyum,
dan tetap bersemangat di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian hal itu menyadarkan para pengemis itu. Ternyata mereka membuat kesepakatan sehingga pada suatu hari misionaris ini terkejut. Karena pagi itu penduduk desa itu membawa barang-barang yang pernah diambilnya dari rumah misionaris itu. Mereka datang pagi itu dan mengembalikan pada tempatnya. Ternyata mereka itu berpendapat, jika orang ini tidak egois, pasti dia benar-benar utusan Allah. Oleh sebab itu, penduduk desa itu bukan hanya mengembalikan barang-barang milik misionaris, tetapi ia percaya pada pemberitaan yang selama itu disampaikan. Dia mulai percaya akan firman Tuhan dan mereka juga mulai mencontoh apa yang dilakukan oleh misionaris itu. Mereka tidak lagi menjadi pengemis, tapi mereka mulai mau giat bekerja demi kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Dan betul, setelah mereka menerima firman Tuhan, mereka percaya akan firman Tuhan, mereka menjadi ciptaan baru. Bukan lagi sebagai peminta-minta, tetapi mereka juga mau menjadi pemberi. Seperti halnya apa yang telah mereka ambil dari misionaris menjadi milik mereka, sekarang mereka pulangkan. Mereka balik memberi kepada misionaris itu. Bahkan mereka juga tidak lupa kalau punya hasil kebun, mereka mau memberikan hasil kebun buah-buahan begitu ya kepada misionaris itu. Saudara, dari kisah ini ada beberapa pelajaran buat kita. Yang pertama, di dalam Kristus Yesus kita dijadikannya ciptaan baru. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi di dalam Kristus Yesus kita dijadikannya sebagai ciptaan baru. Apa artinya? Tabiat-tabiat yang lama, tabiat yang buruk ditinggalkan, dibuang untuk kemudian melakukan yang baik, yang benar. Dan itu dilakukan setiap hari sehingga menjadi karakter kita. Nah, bagaimana dengan kita? Sudah adakah perubahan di dalam kehidupan kita setiap kali kita menerima firman Tuhan? Saudara, kita senang membaca Alkitab, senang mendengarkan khotbah, tetapi adakah firman Tuhan itu membuat kita menjadikannya ciptaan baru? Kita terus-menerus diperbarui oleh firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan baik yang dimaksud tentu pekerjaan yang hasilnya bukan hanya dinikmati sendiri, melainkan hasilnya juga bisa dinikmati orang lain. Jadi kalau selama ini kita giat bekerja, kita menerima berkat dari Tuhan, diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah pekerjaan-pekerjaan baik. Dan yang ketiga, terakhir dikatakan bahwa Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya di sini huruf kecil. Jadi bukan saja supaya kita hidup di dalam Tuhan, tetapi supaya kita juga hidup di dalam pekerjaan baik itu. Berarti bukan hanya kadang-kadang melakukan pekerjaan baik, tetapi melakukan pekerjaan baik itu
biarlah menjadi role model bagi kehidupan kita, model kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita tetap melakukan yang baik untuk sesama kita. Nah, yang terakhir, ketika kita melakukan pekerjaan baik itu untuk siapa sih? Kita seringkali merasa bahwa aku melakukan sesuatu itu untuk orang lain. Jadi melakukan pekerjaan baik juga untuk orang lain. Saudara, ternyata kita seringkali berkata bahwa apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jadi ketika kita menabur kebaikan, maka pasti kita juga akan menuai kebaikan. Walau kalau ilmu tabur tuai itu tidak segera menuai. Mungkin kita harus menunggu musim panen, menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi yakinlah, suatu saat kita akan menuai apa yang pernah kita tabur. Dan tidak jarang kita ini menuai dari tempat atau orang yang berbeda. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita tuai kadang-kadang justru merupakan kejutan. Kita membutuhkan sesuatu, kita tidak tahu kita akan dapat dari mana, tetapi tiba-tiba dari orang yang tidak kita kenal justru memberikan apa yang kita perlukan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita hidup di dalam melakukan pekerjaan baik, dikatakan bahwa Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi Allah mempersiapkan diri kita untuk melakukan yang baik buat orang lain. Ternyata Allah juga mempersiapkan orang lain untuk melakukan yang baik untuk diri kita. Dan menuai pun hasilnya tentu lebih banyak dari apa yang kita tabur. Oleh sebab itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap perbuatan yang kita tabur akan kembali pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, berpikirlah yang baik untuk orang lain. Berkatalah yang baik untuk didengar oleh orang lain. Milikilah hati yang baik dan warnailah tindakan Anda dengan hal-hal yang baik. Maka Tuhan akan terus memperlengkapi diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami bukan hanya dengan anggota tubuh yang lengkap, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kami dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang memampukan kami meneladani hidup Yesus yang selalu melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Tuhan, pakailah kami agar hidup kami berguna. Utuslah kami ya Tuhan untuk menjadi penolong bagi orang yang di dalam kesusahan, menjadi pemberi bagi orang yang membutuhkan, penyemangat bagi yang lesu, penghibur bagi yang susah. Tolong kami ya Tuhan, karena ketika Tuhan mengutus kami dan ketika kami berhasil untuk melakukan yang benar, yang baik, disitulah letak kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat untuk terus berbagi kebaikan. Mari kita bersama-sama menyanyikan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan memberkati.